komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang dihadapi. Ada 6 langkah dalam melaksanakan konseling yang sering disingkat dengan 17. Sa, salam dan sambut. T, tanyakan. U, uraikan. Tu, bantu. J, jelaskan. Dan U, ulangi. Dari data hasil pemeriksaan tadi, Ibu terkena penyakit ISPA ya? Iya, Bu. Apakah terdapat batuk atau sesak nafas? Iya. Iya, Bu ya. Udah berapa lama Ibu batuk-batuk gitu, Bu? Lebih kurang 1 bulan ini. Oh, 1 bulan. Iya. Dalam anggota keluarga Ibu, apakah ada juga yang terkena penyakit ISPA ini, Bu? Oh, enggak, cuma saya sendiri aja. Oh, cuma Ibu sendiri aja ya. Apakah pada siang hari rumah Ibu dalam keadaan gelap, Bu? Iya, kalau rumah ya dalam keadaan terang, tapi kalau kamar itu gelap. Oh, seperti itu ya. Di rumah Ibu apakah atapnya itu tembus cahaya gitu, seperti ada kaca atau fiber atau plastik tembus cahaya gitu, Bu? Oh, yang untuk atap enggak ada. Oh, nggak ada ya, Bu ya. Apakah pintu atau jendela Ibu tembus cahaya nggak? Seperti ada kaca juga, fiber, plastik gitu, Bu? Ada jendela. Oh, ada gitu ya. Apakah Ibu dalam rumah itu dalam keadaan panas atau gimana, Bu? Iya, dalam keadaan panas. Panas ya. Di rumah Ibu terdapat lubang untuk hawa atau lubang angin gitu nggak, Bu? Di dalam rumah ada, cuma kalau di dalam kamar itu enggak ada. Oh, berarti di rumah aja, tapi di kamar nggak ada ya, Bu ya? Luas rumah Ibu kira-kira berapa? Lebih kurang 8 meter. 8 meter untuk Ibu sendiri? Enggak, saya di rumah bertiga. Oh, bertiga ya? Iya. Bahan bakar apa yang digunakan untuk memasak, Bu? Misalnya kayak gas, kayu bakar gitu, Bu, atau yang lainnya? Kami pakai gas. Oh, menggunakan gas. Iya. Kalau untuk dapur nih, Bu, apakah ada cerobong asap yang untuk tempat keluarnya asap itu? Oh, enggak punya. Enggak, Bu. Iya. Apakah Ibu tidur satu tempat aja dengan keluarga Ibu yang lain yang nggak menderita penyakit seperti Ibu? Oh, enggak. Saya tidur sendiri. Oh, tidur sendiri. Iya. Kalau Ibu sedang batuk atau ngeludah itu buangnya kemana, Bu? Oh, saya disediakan tempat tersendiri. Sediakan. Iya, disediakan tempat buang. Bagus ya, Bu ya. Apakah setiap kali Ibu batuk itu Ibu menutup mulut, Bu? Iya. Baik, Bu. Dari jawaban atas pertanyaan saya ke Ibu tadi dapat disimpulkan bahwa di sini masalahnya ventilasi rumah Ibu tidak memenuhi syarat, Bu. Kan tadi Ibu bilang di kamar Ibu tuh nggak ada ventilasi, di dapur juga nggak ada ventilasi kan, Bu? Iya. Di kamar Ibu juga gelap kan? Iya. Jadi saya menyarankan di sini untuk memperbaiki atau membuat ventilasi di kamar Ibu dan di dapur ya, Bu ya. Terus selalu membuka pintu atau jendela, Bu, setiap hari supaya hawa pertukaran udara itu bisa lewat jendela gitu, Bu. Udah, Bu, itu aja menurut saya sarannya. Jadi, Bu, biasanya setelah kami melakukan konseling ini, kami langsung ke rumah yang terjangkit penyakit ini, Bu, untuk melihat kondisi rumahnya bagaimana kan, Bu. Apakah Ibu bersedia saya datang ke rumah Ibu? Ya, boleh. Bersedia gitu ya. Kalau besok pukul 10 bisa, Bu? Pukul 10 pagi bisa. Bisa, Bu. Bisa. Jadi Ibu udah menyetujui
Di sini ada surat kesepakatan untuk saya ke rumah ibu besok. Jadi tolong tanda tangan dulu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk Ibu dan diterapkan di rumah Ibu untuk keluarga yang lain juga Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama ya Ibu. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan ada 3, yaitu yang pertama, petugas inspeksi kesehatan lingkungan. Petugas inspeksi kesehatan lingkungan terdiri atas tenaga kesehatan lingkungan seperti sanitarian, entomolog, dan mikrobiolog. Yang kedua, waktu pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yaitu kesepakatan antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien 1 kali 24 jam setelah konseling. Yang ketiga, metode inspeksi kesehatan lingkungan yang terdiri atas yang pertama, pengamatan fisik media lingkungan. 2, pengamatan media lingkungan di tempat. Yang ketiga, uji laboratorium. Yang keempat, analisis risiko kesehatan lingkungan. Sebagai sampel di uji laboratorium Bu. Ini Bu, tolong Bu. Siap Bu. Intervensi kesehatan lingkungan adalah penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Yang berupa, yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penggerakan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna. Yang keempat, rekayasa lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dari Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Yang pertama, pengertian ISPA. ISPA adalah infeksi saluran pernapasan yang meliputi organ mulai dari hidung sampai ke gelembung paru-paru, serta ke organ-organ lainnya seperti sinus, ruang tengah telinga, dan selaput paru. ISPA disebabkan oleh masuknya kuman ke saluran nafas melalui udara yang dihirup. Tanda dan gejala ISPA ada 6, yaitu yang pertama, batuk dengan atau tanpa dahak, yang kedua demam tinggi, yang ketiga kesulitan bernapas, yang keempat bersin pilek, yang kelima sakit tenggorokan, dan yang keenam kekurangan nafsu makan. Hal yang dapat memicu ISPA yaitu ada 4. Yang pertama, lingkungan yang tidak bersih. Yang kedua, kelelahan. Yang ketiga, kedinginan. Dan yang keempat, makanan yang tidak sehat. Cara mencegah penyakit ISPA yang pertama,
sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, jangan memegang area wajah atau hidung. Yang ketiga, jauhi sumber polusi udara. Yang keempat, menggunakan masker di daerah yang tercemar polusi. Yang kelima, memperbanyak sumber oksigen seperti menanam pohon. Yang keenam, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketujuh, jauhi dari penderita ISPA bila ada yang batuk dan bersin. Hal yang dapat kita lakukan jika ada keluarga kita yang terkena penyakit ISPA, yang pertama, menggunakan masker saat berpergian. Yang kedua, sering mencuci tangan. Yang ketiga, hindari area yang ramai dan padat. Yang keempat, hindari polusi udara seperti dekat orang yang merokok. Yang kelima, buka jendela agar udara segar masuk ke dalam ruangan. Dan yang keenam, jaga kesehatan lingkungan di rumah.